Jadi santri itu harus bisa menjadi warna di tengah banyaknya warna. Jangan kelunturan warna yang lain, tapi kalau bisa mewarnai yang lain. Pesantren itu sebenarnya mencetak manusia yang hard skill-nya mumpuni dan memiliki soft skill yang kuat. Kalau bagi anak-anak justru yang dibutuhkan hari ini ya DKV. Karena kita hidup di dunia kreatif. Hari ini apa yang tidak membutuhkan desain? Iya. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Mela. Grogi sekali saya hari ini karena kedatangan seseorang yang sangat luar biasa sekali. Beliau juga merupakan kepala pesantren, Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah Pasuruan, Gus Ama, Gus Haji Nailur Rahman. Wah, Ama aja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi Gus, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah masih bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah mau mampir di Rumah Cerita hari ini, Gus. Nggih, senang juga bisa ke sini. Alhamdulillah. Gus, saya itu adik saya kan alumni yang jenengan ini, santrinya jenengan. Iya. Adik saya santrinya jenengan. Saya tuh dari dulu tuh suka sekali saya kalau lihat kegiatan-kegiatannya di Baihi itu luar biasa sekali. Iya. Itu atas dasar anak-anak sendiri atau ada ini dari jenengan bikin ini loh gitu, terus anak-anak yang jalan atau gimana sih Gus Niko? Kalau penasaran sekali itu. Iya, memang pada awalnya di pesantren itu saya sama Neng itu menginisiasi, memberanikan santri-santri untuk berani berinovasi dengan kegiatan-kegiatan. Dulu masih belum terbentuk OSIS ya, di awal-awal pondok berdiri kita menginisiasi untuk membentuk kegiatan berbasis komunitas. Kalau di kampus mungkin UKM. Ya. Jadi kita membuat komunitas-komunitas yang memiliki kegiatan masing-masing. Ada yang minat di bidang lingkungan, ada yang minat di bidang pendidikan atau akademik, ada yang berminat di bidang olahraga, seni dan lain-lain. Akhirnya kemudian mereka yang sudah kita bentuk ini mulai berinovasi, menyusun program, menyusun kegiatan, dan itu menjadi cikal bakal OSIS di Bait Al-Hikmah. Nah, setelah ada OSIS ini semakin apa ya? Semakin ibarat lari semakin kencang lagi karena juga didukung oleh yayasan, didukung oleh sekolah, baik dari kebijakan maupun pendanaan. Dan akhirnya kemudian kita beri challenge lagi, bisa nggak membuat event-event besar dengan memenuhi kebutuhan dari kalian sendiri, dari santri, bagaimana mengusahakan agar event-event itu bisa berlangsung. Maka muncullah event dolanan yuk ya, yang saat itu sangat menantang para santri karena belum pernah ada contoh sebelumnya. Apalagi kita menggerakkan event dari dalam pondok, pergerakan santrinya nggak bebas, keluar juga nggak bisa bebas, untuk mencari pendanaan sponsor juga tidak gampang, tapi akhirnya mereka bisa. Dan event-event seperti itu berlangsung setiap tahun, sehingga santri ini selama mondok banyak pengalaman dalam berorganisasi dan fundraising, dan bagaimana menjadi panitia, bagaimana menjadi tim humas, tim dokumentasi, tim-tim ini, sehingga mereka ketika keluar sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan organisasi seperti itu, sehingga nggak kaget ketika masuk kampus mereka bisa langsung aktif, mereka bisa langsung menjadi vokal, kira-kira gitu. Ya memang pondok pesantren hari ini dihadapkan dengan tantangan bagaimana bisa menjadi warna di tengah banyaknya warna. Jadi santri itu harus bisa menjadi warna di tengah banyaknya warna. Jangan kelunturan warna yang lain, tapi kalau bisa mewarnai yang lain. Sehingga ya selain hard skill-nya, selain pengetahuan yang kita perkuat, yang mahal dari santri sebenarnya soft skill. Ya.
Jadi ketahanan mental, kemudian moral karakternya, kemudian sopan santunnya, tata keramanya, dan ini spirit of survive-nya. Jadi nggak gampang pecah. Ibarat gelas itu nggak gampang pecah, nggak tahan rentan. banting. Tahan banting. Itu yang dibutuhkan hari ini. Makanya kita juga ingin membentuk santri-santri yang punya mental seperti itu, dan harapannya ketika mereka di luar itu bisa mewarnai kebutuhan masyarakat, ya dengan organisasi yang sudah ditempa selama mondok, mereka nanti langsung bisa terjun. Nah betul, melayani masyarakat butuhnya apa, mereka bisa mengusahakan itu. Berarti sekarang ada berapa unit pendidikan, Gus? Kalau pendidikan formalnya ada SMP, ada SMA, ada SMK. Ada SMK? Ya, dan ada madrasah diniyah, ada TPQ juga. Kalau untuk pendidikan tambahan atau ekstra, ya takhusus atau penjurusan, itu ada tahfidzul Quran, ada baca kitab, ada pendalaman bahasa Arab dan Inggris, dan itu semua berbasis bakat dan minat santri. Jadi sebentar lagi ada dari TK, SD gitu, Gus, nggih? Wah, melebarkan sayap nih. Universitas gitu kan, Gus? Mungkin kalau universitas ya mungkin. Kalau untuk pendidikan usia dini kita belum berpikir ke sana. Karena pendidikan itu semakin ke bawah semakin berat. Dan kebutuhan SDM-nya semakin tinggi. Ya betul. Kalau ngajar yang SMP, SMA itu S1, ngajar anak TK itu harusnya S2. Dan itu di negara-negara maju seperti itu. Jadi semakin kecil yang kita didik harus semakin banyak ilmunya. S2 pendidikannya, S2 kesabarannya, betul. S2 ketelatenannya. Iya, jadi kita juga mikir-mikir itu. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti ada. Jadi itu ada SMA dan ada SMK. Ya. Berarti ada dua. Berarti santri bisa memilih masuk itu, bisa masuk SMA dan bisa masuk SMK gitu, Gus. Jadi begini, selain memilih kita juga ada analisa. Jadi dari santri yang dari SMP mau melanjutkan ke tingkat lanjutan SMA atau SMK, mereka kita analisis selain dari keinginan juga dari bakat dan ini perkembangan akademiknya. Ini sebenarnya passionnya kemana anak ini gitu kan. Makanya kita ada konsultan atau konseling ya di sana untuk memandu. Kamu itu sebenarnya ada bakat di ruang sini, ada potensi di sini begitu. Berarti jadi ya memilih dan tapi ada saran juga dari kita. Ada ini tetap dibimbing lah. Betul. Kalaupun yang datang dari luar juga sama, kita lihat perkembangan akademiknya, dan untuk masuk SMK sendiri kan juga karena ini jurusannya jurusan kreatif. Kita ada jurusan SMK itu DKV gitu ya, desain komunikasi visual. Jadi ya sebelum masuk harus kenal dulu ini makhluk apa ini DKV ini. Karena ketika sudah masuk maka dituntut untuk kreatif. Karena di situ yang menjadi modal utama adalah kreativitas. Iya, ini yang mau saya tanyakan Gus sebenarnya. Kenapa kok SMK Gus pilihnya? Ya, jadi kalau di jawaban sederhananya ya karena dulu ada program untuk mendirikan SMK di pondok pesantren, ada kemudahan untuk mendirikan SMK, jadi ya kita ambil. Tapi dari segi pertimbangan kami, ya memang ke depan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah tenaga yang punya keahlian, ya. Dan SMK adalah jawabannya sebenarnya. Apalagi hari ini kita sudah memasuki dunia link and match, gitu ya. Bagaimana pendidikan dan pekerjaan itu harusnya nyambung. Betul. Jangan pendidikan berada di alam lain, pekerjaan di alam lain, sehingga ketika lulus nggak nyambung. Nah, yang paling dekat dengan dunia pekerjaan ya adalah SMK itu, tergantung minat bakatnya. Berarti di SMK itu ada jurusan apa saja, Gus? Saat ini masih ada DKV saja. DKV, desain komunikasi visual. Ya, dan jurusan ini belum cukup populer ya. Waktu kita mendirikan itu 8 tahun yang lalu mungkin, Pak Ulum ya, 8 tahun ya. Ini saya dengan kepala sekolah luar ini. Biasa.
Ya. Sudah lama berarti Gus. Makanya orangnya nggak sempet senyum ya. Serius terus ya karena mikirin SMK-nya itu. 8 tahun yang lalu orang masih nggak kenal itu apa di kafe ini. Nanti anak saya jadi apa katanya. Tapi mungkin kalau bagi anak-anak justru yang dibutuhkan hari ini ya DKV. Karena kita hidup di dunia kreatif. Hari ini apa yang tidak membutuhkan desain? Iya, betul. Semuanya butuh desain, jasa desain, butuh keahlian fotografi, videografi. Jadi ternyata ke depan ya yang dibutuhkan skill itu sebenarnya. Makanya DKV ini menjadi jawaban masa depan sebenarnya. Berarti yang garap videonya Baihi, Baitul Hikmah itu semuanya adalah banyak anak-anak santri-santri kita, santri-santri langsung ya. Jadi bisa langsung mempraktekkan apa yang dipelajari karena SMK. Dan saya kadang-kadang nggak nyangka gitu, kok bisa mereka seperti itu. Iya, saya juga keren sekali loh Gus. Animasinya, kemudian web desainnya, kadang-kadang juga bikin program, bikin aplikasi sendiri. Ini belajarnya kapan? Wong wiritan terus di masjid kok. Ya. Kok bisa gitu? Ya mungkin dari belajar dan wiritan ini muncul keahlian-keahlian laduni tadi. Dulu tuh saya tanya, ini pasti minta bikin orang nih, pakai tenaga ahli nih saya gitu. Saya terus sama adik saya, yo enggak lah kak, kok teman-temanku dia, nggak mungkin, saya nggak percaya. Saya baru percaya ini sekarang dengan bilang kalau itu adalah bikinan anak-anak sendiri tuh luar biasa sekali. Itu seperti bikinan saya pas kuliah itu. Iya, jadi ya teman-teman itu ketika kita beri ruang, ketika kita beri kepercayaan untuk membuat satu event, membuat satu karya, ternyata bisa. Ya intinya percaya, kita harus memberikan kepercayaan pada mereka dan memberikan ruang, dan kita lihat karyanya juga luar biasa. Tapi kan kalau SMK itu Gus bukannya lebih banyak prakteknya daripada belajar di kelasnya. Ya. Nah kalau di pondok bagaimana menyeimbangkan dengan kegiatan pesantren? Ya, jadi sudah ada formulanya, sudah ada modifikasinya. Bagaimana SMK bisa hidup di pesantren, bisa selaras dengan kegiatan pesantren. Dan kami yang di pesantren juga harus memahami kebutuhan SMK. Sehingga pada saat magang misalnya, ya mereka harus kita izinkan untuk magang di luar. Tapi ketika di luar, mereka kita titipkan di pesantren. Oh, jadi tetap dalam koridor pesantren. Betul. Misalnya magang di Malang, magang di Surabaya. Selama magang, mereka tinggalnya di pesantren. Dan ada pendamping dari pesantren. Ada pengurus yang ikut. Berarti nggak dicul gitu? Nggak. Kalau dicul kan kayak kambing, nggak terurus gitu nanti. Ya. Banyak serigala yang akan menerkam. Ya. Makanya dijaga terus. Seperti yang dulu ya ke TV 9, tinggalnya di pesantren di Surabaya. Jadi selama 2 bulan magang itu ya kita mendampingi, memberikan aturan-aturan, tapi mereka tetap mendapatkan haknya untuk magang gitu. Berarti kan tempat pemilihan magangnya pun nggak serta-merta gitu dipilih juga. Jadi dari kepala sekolah konsultasi dengan pesantren, wilayah magangnya di mana, nanti area tinggalnya di mana, jaraknya berapa, kemudian aksesnya seperti apa, kegiatan di tempat magangnya seperti apa, itu kita harus komunikasi dulu, koordinasi dulu. Dan saya juga nitip langsung ke beberapa pondok pesantren itu. Saya sowan langsung dengan Pak Kepala Sekolah ini, titip ke kiainya, ini santri-santri mau ikut mondok kilat di sini gitu kan, sebulan 2 bulan. Ya alhamdulillah selama 8 tahunan ini sudah berjalan dengan baik. Artinya mereka mendapatkan hak pendidikan magang sebagai tuntutan di SMK, tapi di sisi lain ya kita sebagai penanggung jawabnya masih tetap bisa mendampingi gitu. Kan biasanya itu pondok pesantren itu kan terbatas untuk mengakses maksudnya mengakses sesuatu yang berbau teknologi gitu Gus. Sedangkan kalau di kafe kan berarti urusannya sama komputer, sama laptop, sama internet seperti itu. Jangan kan biasanya santri itu dibatasi sekali untuk akses internet, apalagi itu kan. Terus bagaimana Gus di situ? Kan laptopnya harus high spec lagi. Ya, kalau speknya nanggung ngadat. Nggak kuat. Ya memang ada
ada akses yang kita berikan khusus kepada teman-teman SMK, seperti boleh membawa laptop, tapi laptop itu digunakan di sekolah, ya tidak digunakan di pondok. Berarti tidak dibawa masuk ke asrama. Tidak dibawa masuk ke pondoknya. asrama. Walaupun ada PR yang harus dikerjakan sampai melebihi waktu sekolah, melebihi waktu KBM, ada pemberitahuan, dan mereka juga kita berikan akses, silahkan dikerjakan di sekolah. Nah, untuk selain SMK nggak boleh. Jadi memang akses itu kita berikan ke SMK. Tapi di sisi lain ada lab komputer juga yang juga siap untuk membackup kebutuhannya santri-santri gitu. Berarti tetap mereka terfasilitasi, tapi kegiatan pesantrennya juga tidak terganggu. Ya, jadi kita punya beberapa prinsip yang menjadi pakem dan itu nggak boleh diganggu gugat. Tapi di sisi lain kita juga harus memahami kebutuhan akademik dari santri sesuai program mereka. SMP, SMK, SMA ini kebutuhannya seperti apa. Termasuk ketika ada outing class gitu ya. Sekolah atau belajar sambil jalan-jalan keluar kota begitu. Ya kita berikan ruang, kita berikan akses, meskipun tetap harus ada pendampingan dan ada penanggung jawab. Jadi ya terkendali. Iya, kan setahu saya kan Baitul Hikmah ini adalah anak pesantren dari Salafiyah. Dan Salafiyah yang basicnya adalah salaf. Ya. Yang saya tahu di situ masalah ubudiyahnya juga ketat dan maksudnya kuat gitu loh guys, masalah riadohnya juga kuat seperti itu. Jadi walaupun SMK tapi tetap di situ tetap sesuai dengan kegiatan pesantren biasanya seperti jadi ada trademark yang kita jaga gitu. Dalam hal ubudiyah, dalam hal amaliyah, ini trademarknya jelas. Amaliyahnya Salafiyah, amaliyahnya Kiai Hamid. Wiridnya bahkan melodi wiridnya juga kita sesuaikan gitu. Lagu-lagu saat wiritan itu kita sesuaikan. Nah, di lain itu ya kita berinovasi, memodifikasi. Ya. Itu santrinya nggak overwhelming gitu kan, nggak. Lo justru berjamaah dan membaca wirid itu adalah pendinginan sebenarnya. Iya. Jadi supaya tidak spaneng kata orang sini ya, tidak terlalu penuh, maka didinginkan dengan kegiatan ubudiyah tadi. Justru itu kayaknya asyiknya di situ nggak Gus? Asyiknya di situ nggak Gus? Ada beberapa santri yang saya lihat memang kok bisa ya saya gitu. Artinya ini kan anak SMA, anak SMK, tapi kok sopan santunnya kok bisa begitu, kemudian karakternya kok bisa begitu. Ya mungkin dibentuk oleh banyak hal yang ada di pesantren, dari kebiasaan, dari kegiatan harian, dan juga dari buah dari amaliyah tadi. Saya yakin lah amaliyah ibadah itu kan membuahkan, ada buahnya, dan pasti itu dirasakan oleh masing-masing santri yang melaksanakan itu. Berarti itu bedanya dengan SMK yang di luar, di sini tetap didampingi secara batiniahnya. Ya, jadi saya kemarin mengikuti pemaparan dari Dirjen Pendidikan Vokasi itu. Memang generasi muda kita hari ini sudah sangat cukup dalam urusan hard skill. Pengetahuannya, keahliannya itu sudah banyak yang keren. Tapi mereka masih kekurangan soft skill. Masih ada kekurangan di urusan soft skillnya. Nah, pesantren itu sebenarnya mencetak manusia yang hard skillnya mumpuni dan memiliki soft skill yang kuat. Dan itu yang dibutuhkan dunia pekerjaan hari ini, dunia industri. Kalaupun mereka mau menjadi entrepreneur juga harus punya mental juga, harus punya soft skill yang bagus. Ibaratnya kalau kita mau ikut orang, jadi karyawannya orang, bos-bos sekarang itu mencari orang yang punya soft skill yang bagus. Dan kalau kita mau buka usaha, karyawan itu akan senang dengan bos yang punya soft skill yang bagus. Jadi sama-sama butuh sama soft skill gitu. Sehingga kita optimis lah dengan perpaduan pendidikan modern
tapi dengan pembekalan soft skill di pesantren, ini santri ketika lulus dilepas jadi apa saja, insya Allah bagus gitu. Mau jadi profesi apapun, mau dilepas dimanapun, mau jadi karyawan atau jadi pimpinan, ya dia sama-sama punya soft skill yang akan disenangi oleh mitra kerjanya gitu. Dan kayaknya SMK di pesantren itu mematahkan anggapan orang-orang yang mainstream bahwa santri itu gaptek. Oh iya. Iya kan gue. Dulu saya santri gaptek nggak ngerti apa-apa kan. Makanya gitu kan. SMK kita nggak nanggung-nanggung, DKV. Ya, makanya itu. Santri yang bisa sketsa, santri yang pinter editing, santri yang pinter animasi, santri yang pinter desain, itu kan nggak nanggung namanya. Ya. Makanya kita ya memberikan warna baru ya. Meskipun orang tua zaman awal-awal SMK kita berdiri itu banyak yang ragu, anak saya jadi apa nanti kalau keluar ini? Ya jadi manusia. Ya. Jadi anak saya nanti kerja apa? Sudah Pak. Ini bagi orang-orang yang belum kenal dengan DKV memang masih nggak ngerti gambarannya. Tapi bagi anak-anak mudanya, bagi generasi milenial itu, wah ini mereka sudah kenal dengan dunia kreatif kan. Jadi mereka milih DKV itu sudah punya bayangan macam-macam. Oh nanti saya bikin studio, nanti saya gabung ke stasiun televisi, nanti saya bisa punya percetakan sendiri, saya bisa macam-macam. Dan sekarang sudah ada yang punya berbagai profesi. Ada yang punya studio fotografi sendiri, sudah punya percetakan sendiri. Bahkan ada yang punya keahlian desain baju, sketsa, sudah dipesan-pesan sama orang. Luar biasa. Itu alumni dari SMK. Iya, alumni kita. Dan yang punya passion seperti itu di SMA juga akhirnya kita sambungkan. Jadi anak ini di SMA tapi dia punya passion di dunia kreatif. Jadi ya kita beri ruang untuk mengakses kegiatan-kegiatan di SMK meskipun tidak sebanyak anak SMK sendiri gitu. Tadi kan sempat jenengan bilang kalau tidak banyak orang tahu tentang DKV. Dan banyak juga orang tua anak-anak itu yang memilih kuliah, sekolah atau jurusannya itu adalah orang tua yang memilihkan. Pokoknya menurut orang tua. Iya. Bisa nggak Gus tolong dijelaskan mungkin DKV itu bagaimana sih Gus gambarannya? Iya, kalau yang bisa menjelaskan secara detail ya Pak Kepala Sekolah ini. Tapi yang saya tahu desain komunikasi visual itu memang modal dasar bagi siapapun yang ingin menekuni dunia fotografi, videografi, dunia desain manual, ya, desain hand design atau desain digital. Jadi ini modal utamanya adalah kemampuan DKV itu. Nah, nanti juga bisa masuk ke dunia broadcast, nanti bisa juga masuk ke dunia jasa web design misalnya, jasa medsos ya, untuk posting. Sekarang kan lagi banyak itu. Orang kerjaannya hanya membuatkan postingan. Membuat konten. Itu sebenarnya modal utamanya DKV ini. Ya tentu kita berharap teman-teman yang ada di DKV itu ketika sudah lulus melanjutkan ke kuliah. Nah, kuliah sekarang juga sudah banyak. Tentang desain visual, desain grafis ya. Dan itu sudah di berbagai kampus. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Tidak perlu takut nanti kuliahnya nggak nemu jurusan. Nah, nggak perlu takut begitu. Dulu saya tuh komunikasi juga teman-teman yang dari DKV itu sangat enak sekali mereka. Karena kan kita bikin konten gitu kan, mereka tinggal melanjutkan saja. Yang saya ini yang masih melata, mereka sudah lari kan gitu. Mbak Melanya yang bagian ini bagian speaker, tapi kan yang memasak di belakang ini kan teman-teman di kafe itu yang mengedit dan menyiapkan materi, menyiapkan konten sehingga siap dipublis itu kan ya teman-teman itu nanti. Kayaknya senang sekali ya di SMK. Sekolah lagi ini. aja. Bisa Gus, saya daftar lagi kira-kira bisa nggak ya?
Kalau bisa saya mau daftar deh, Pak. Nanti kita bikin DKV kilatan. Ya. Short course. Kita juga ada ini BLK juga. Oh, ada BLK sudah ya, ada BLK. Jadi BLK. Jadi sekarang sudah lebih lengkap ya. Jadi benar-benar sangat terfasilitasi sekarang santrinya. Ya, alhamdulillah. Bahkan sekarang sudah bisa mengeluarkan sertifikat sendiri ya. Jadi ada keahlian-keahlian yang sudah bisa kita sertifikasi sendiri. Coba Baitul Hikmah itu dari dulu zaman saya SMA, kayaknya saya sudah masuk ke situ kayaknya, Gus. Kayaknya zaman Mbak Mela SMA dulu nggak ada DKV ya. Belum ada, mungkin sama sekali nggak kenal. Iya, masih dulu, IT kayaknya. Mungkin dulu ya IT atau Dispro, mungkin ya. Desain produk. Ya, kalau teman-teman saya itu banyak yang ini apa, bongkar-bongkar komputer gitu loh, Gus. Nggak ngerti saya jurusan apa itu. Iya ya. Masih itu. Teknik. Kayak gitu-gitu. Nah, sekarang sebenarnya ada satu jurusan yang sedang, ya mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dulu itu kita punya keinginan membuka jurusan mekatronika. Mekatronika. Ya. Karena mesin-mesin di pabrik itu sekarang sudah bukan manusia lagi, tapi mereka sudah robot. Nah, mekatronika ini ilmu untuk mempelajari mesin-mesin yang berbasis robot tadi. Dan itu sangat dibutuhkan dunia industri modern. Iya. Ya. Jadi sudah bukan IT manual, bukan teknik elektro, tapi sudah lebih digital lagi, yaitu mekatronika. Dulu kita ada bayangan juga untuk membuat itu. Meskipun kita juga dulu masih melihat pangsa pasar dan nanti dunia industrinya sudah siap belum? Ini ada lulusannya tapi nggak ada wadahnya yang bisa menangkap lulusan ini, kan juga repot gitu ya. Ya makanya kita berjalan di DKV dulu. Kalau nanti mudah-mudahan sudah dunia industri kita sudah makin maju, alat-alat robotik ini sudah semakin marak digunakan di pabrik-pabrik, mekatronika itu sangat dibutuhkan. Jadi ya kita ingin membentuk SDM yang ahli dalam berbagai bidang, tapi ya kalau waktunya adzan nggak lupa sholat gitu loh. Itu aja sebenarnya. Waktunya ibadah gitu, nggak. Tapi ya ditantang untuk profesi apapun ya bisa. Gitu. Ya, dan kayaknya kalau sekarang itu memang di kafe itu yang sangat dibutuhkan gitu, karena sekarang kan dunianya adalah dunia konten. Ya, betul. Dunianya dunia konten, dan semua orang itu mau posting Instagram aja sekarang. Kalau kita bikin ini, kita bikin dulu konten fullnya. Ada dulu yang dia didesain dulu Instagramnya nih biar tampilannya cantik, nanti warnanya, warnanya semuanya. Itu kayaknya memang ya yang saat ini dibutuhkan oleh dunia saat ini adalah DKV. Ya, makanya ya bagi orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman ya akan menangkap bahwa DKV ini satu jurusan yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Meskipun belum umum lah, belum populer ya, belum populer. Di dunia kerja diminati, di dunia perkuliahan juga dibutuhkan sekali. Sekarang kuliah jurusan apa yang tidak butuh? Apalagi sekarang semuanya online. Nah, ya, kuliah online. Apalagi kerja online. Apalagi sekarang? Ujiannya juga online. Makan aja nggak online, ya. Tapi pesan makanan online ya kan. Yang bikin foto makanan menarik, yang bikin lapar itu kan fotonya. Rasa kan kadang-kadang menipu juga. Pernah nggak pesan makanan sepertinya menarik, ternyata rasanya ya biasa-biasa begitu. Gambarnya begitu menarik sekali, ternyata pas datang gini. Itu kan kerjaannya anak di kafe yang menipu begitu kan. Tapi bukan diajarkan menipu ya, Gus. Bukan, itu kan kehebatan branding berarti. Dan hari ini memang branding itu di segala lini butuh branding. Apa yang nggak butuh branding hari ini? Karena kita informasi berbasis visual, bukan berbasis dari lesan ke lesan. Sekarang dari mata ke mata. Jadi ya hal-hal yang menarik mata itulah yang akan diminati orang. Nah, untuk membuat menarik itu kan ya butuh keahlian. Dan santri saat ini memang yang sangat dibutuhkan adalah yang memiliki soft skill, yang bisa, ya tadi seperti yang jenengan sampaikan,
kemanapun bisa langsung terjun. Betul. Bisa langsung apa ya? Ibaratnya kalau kiai itu menggambarkan santri itu dilepas di hutan harus bisa hidup. Iya. Dilepas di hutan pun harus bisa hidup. Karena dia sebenarnya sudah ditempa di pesantren dengan kebiasaan beradaptasi. Tidak semua orang loh punya kemampuan mudah beradaptasi. Yang kedua, tahan banting. Yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini kemampuan yang juga sangat kita butuhkan hari ini. Banyak orang punya masalah, tapi sebagian bisa menyikapi dan menyelesaikan, sebagiannya lari dari masalah. Nah, kemampuan menyelesaikan masalah itu penting sekali hari ini. Problem solving itu menjadi satu soft skill yang sangat dibutuhkan. Makanya sekarang pendidikan kejuruan itu, pendidikan vokasi itu lebih diarahkan ke teaching factory. Jadi kalau di kampus sekarang ada Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar. Jadi bagaimana pelajar ini, mahasiswa, selama dia kuliah itu tidak hanya di kelas, tapi dia sudah langsung diterjunkan ke bidang pekerjaan tertentu. Entah jadi marketing, entah jadi HRD, entah jadi pegawainya, entah jadi customer service-nya. Karena dari dia terjun dimagangkan langsung di tempat kerja, dia akan belajar banyak hal selain pengetahuan. Bagaimana menghadapi pelanggan, bagaimana menghadapi kritik, bagaimana menghadapi deadline, bagaimana menghadapi cemoohan, ya, bagaimana menghadapi masalah yang sedang menimpa dirinya, dia dapat masalah dari orang lain juga. Sudah stres sendiri, dapat masalah lagi. Ya. Hidup dalam tekanan. Dan itu nggak mungkin diajarkan di dalam kelas. Nggak mungkin dia bisa belajar begitu di kelas 4 tahun, itu nggak mungkin. Dia harus terjun langsung ke tempat kerja. Makanya teaching factory namanya. Dan itu saya kira kalau kita ingin bisa berkompetisi dengan SDM di luar sana, maka keahlian-keahlian itu harus dikuasai. Jadi kemampuan memanage di lapangan, kemampuan mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, kemampuan melayani orang lain, kemampuan menyelesaikan masalah, itu harus dia kuasai sebelum dia lulus. Supaya dia ketika lulus sudah siap. Kalau tadi kan seperti Janan bilang kalau santri yang ada di SMK Baitul Hikmah jurusan di kafe itu dia harus bisa ini, bisa itu, bisa begini. Berarti kan gurunya juga harus guru-guru yang sudah mumpuni di bidangnya, Gus. Itu milihnya, carinya itu bagaimana? Nggak susah? Ya. Cari yang sesuai standarnya. Ya susah, pasti susah. Karena sebenarnya kalau dalam mindset kami di Baitul Hikmah itu yang dibutuhkan dari guru adalah guru yang sadar bahwa dia itu adalah fasilitator. Dia bukan manusia setengah dewa. Dia harus belajar, dia harus banyak belajar, tapi dia juga harus bisa memberikan ruang kepada muridnya, kepada siswa-siswanya atau santrinya ini untuk bagaimana bisa mengembangkan soft skill-nya tadi. Jadi fasilitator. Makanya ya kalau kita merekrut itu guru-guru yang baru, yang mungkin belum banyak pengalaman, nggak masalah. Yang penting mau belajar. Selama guru itu masih mau belajar, berarti dia akan berkembang. Berarti kualitasnya nggak akan stagnan. Tapi kalau sudah guru nggak mau belajar, ya sudah. Berarti dia sudah gagal menjadi guru. Jadi dulu ada pesan penting itu, guru harus selalu belajar. Karena ketika guru berhenti belajar, berarti dia sudah gagal menjadi guru. Makanya kita ingin mencari orang-orang yang punya semangat belajar. Jadi ya masih muda-muda, fresh graduate, nggak masalah. Berarti dari pesantren juga ada upgrade skillnya guru? Upgrading terus kita tingkatkan, bahkan menyekolahkan guru juga ya. Yang S1 kita S2 kan, kita kuliahkan, kita beri beasiswa, ya ada. Ya ada juga yang sudah disekolahkan seperti itu, tiba-tiba keluar, ya ada. Pokoknya intinya wali santri murid itu nggak
nggak usah khawatir, Gus nih. Ya. Nggak usah khawatir, guru-gurunya juga semuanya, walaupun SMK ini ada di dalam pondok, tapi anak-anaknya tetap mendapatkan yang terbaik, baik dari gurunya, pendidikannya, kemudian pesantrenannya, seperti itu. Ya, tugas guru adalah memantik bakat santri, memantik bakat siswa, sehingga ketika mereka nanti di luar sana, bakat-bakat itu makin muncul, makin tajam gitu. Ya memang selama di pondok 3 tahun belajar sudah banyak dipantik dengan berbagai hal, tapi ketika dia keluar dari pondok, lulus dan kuliah atau kerja, akan lebih banyak lagi hal-hal yang masih belum dia pelajari, hal-hal yang belum diketahui, sehingga mental dia selama mondok itu akan membuat dia semangat mengejar ketertinggalan yang dia temui di luar. Wah, ini belum tahu, itu belum tahu, ini belum belajar. Kok bisa seperti itu? Nah, ini akan dia kejar sendiri nanti. Berarti Gus, kalau saya tanya, apa yang membedakan DKV di SMK Baitul Hikmah dengan SMK-SMK yang lainnya atau dengan jurusan SMK yang lainnya? Relevansi saya kira. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu kan harus relevan dengan tuntutan zamannya. Kita pasti sudah sering dengar bahwa disrupsi ini, kita kan ada di zaman disrupsi. Era disrupsi ini akan menghilangkan banyak pekerjaan dan akan memunculkan banyak lahan pekerjaan baru, jenis pekerjaan baru. Nah, kalau kita belajar untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, berarti kan nggak relevan itu. Harusnya kita belajar untuk mempersiapkan diri menyambut pekerjaan-pekerjaan baru yang akan lahir karena perkembangan zaman. Dan itu sudah kita rasakan hari ini. Banyak industri yang menurun drastis dan ada banyak industri baru yang naik drastis. Sehingga harus belajar apa? Ya cari yang nantinya akan relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus belajar sesuatu yang akan membuat kita bisa lari. Jangan belajar sesuatu yang akan hilang. Pekerjaannya akan hilang kok dipelajari. Ya itulah gampangannya begitu gampangannya. Dan di kafe ini kayaknya terus nggak akan pernah ini. Soalnya internet semakin lama akan semakin maju. Ya, kalau media kita sosial juga akan semakin. Apalagi habis ini kita metaverse nih. Nah, untuk mendesain dunia metaverse itu. Kita juga butuh dunia kreatif, sangat butuh itu. Dan entah nanti bagaimana 10 tahun, 20 tahun lagi dunia ini nggak ngerti saya. Mungkin suara hati saja sudah nggak perlu mencet tombol. Jadi langsung bisa ada alatnya yang bisa mendengar suara sate, hati. GoFood sate langsung. Ya, mungkin es gitu ya, di hati aja sudah cukup. Ini kayak di surga nanti kira-kira. Cuman bersuara di hati aja udah datang semua. Ya kita nggak tahu kan, kemajuan zaman akan membawa kita kemana. Nah yang jelas siapkan dulu pengetahuannya. Dan buat anak-anak muda kita siap menghadapi masa depan, bukan menghadapi hari ini. Kalau Anda belajar hari ini untuk pekerjaan-pekerjaan hari ini, bisa jadi ketika Anda lulus pekerjaan itu sudah nggak ada. Nah, ini harus diantisipasi. Ini harus disadari orang tua juga. Berarti Gus, prestasi apa yang sudah diraih sama anak di kafe ini Gus, di Baitul Hikmah? Banyak sih. Fotografi nasional sudah, lomba-lomba videografi pernah juara provinsi ya. Ya nanti di website lah ada, bisa dicek itu. Nanti bisa dimunculkan di sini nggak, Mas? Di profil SMK itu nanti bisa. Atau langsung datang ke sana, lihat piala-pialanya itu. Ya. Terbuka nggak Gus? Nanti dihentikan sama Inpas Satpamnya, nggak boleh masuk, tidak berkepentingan gitu. Bisa survei gitu, kalau survei bisa. Tadi kan juga sudah disebutkan alumni-alumninya ada yang sudah punya ini, yang seperti itu. Selama ini image SMK itu kan memang anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah tapi langsung bekerja. Kalau di Baihi sendiri, di Baitul Hikmah SMK Baitul Hikmah sendiri, apakah memang semuanya itu langsung bekerja atau ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Gus? Mayoritas justru melanjutkan ke perguruan tinggi. Mayoritas ya, malah. Ada yang ke diploma, ada yang ke S1. Berarti usahanya itu adalah side job-nya. Iya. Jadi banyak dari teman-teman itu sambil kuliah sambil sudah buka usaha fotografi,
usaha desain, usaha macam-macam. Berarti itu karena keterampilan yang sudah didapatkan di DKV itu tadi, akhirnya dia bisa kuliah sambil membuka usaha. Iya, jadi ya memang harusnya begitu. Lulusan lembaga pendidikan itu kan ketika lulus sudah harus siap apakah dia mau mengikuti kerjaan orang atau dia mau menciptakan pekerjaan sendiri. Yeah. Job seeker atau job maker gitu aja. Ya pilihannya dua. Jangan sampai jobless. Jobless nggak punya pekerjaan. Nah, ini yang bahaya kan. Keluar udah sekolah, sudah kuliah, lulus jobless. Kenapa? Ya nggak tahu. Mungkin dari mentalnya, mungkin dari spirit semangat of survive-nya, spirit of survive. Kalau keahliannya ada sebenarnya, cuman mungkin dia mencari kesempatannya kurang ulet atau kurang kreatif, bisa jadi. Ya, makanya muncul jobless, sulit mencari pekerjaan. Atau bisa jadi dia sudah bekerja tapi nggak lama, karena dia nggak punya soft skill, sehingga nggak disukai oleh bosnya. Dia bikin masalah, nggak punya kedisiplinan, nggak tahan banting, ya akhirnya nggak bisa bertahan juga. Karakternya. Ya, attitude dan karakter itu memang sangat mempengaruhi ketahanan ya, endurance dalam bekerja. Berarti kalau dulu itu kan sempat isunya, ramenya, image-nya SMK itu kan adalah anak-anak yang nggak diterima di SMA masuknya SMK. Ya, anak-anak SMK adalah anak-anak yang kurang dari segi kecerdasan itu kurang seperti itu. Kalau saya lihat berarti kan bukan nggak gitu Gus, karena kan DKV ini tuntutan kreativitasnya juga tinggi, pemahamannya juga tinggi, masalahnya IT kan ini. Itu yang ngomong SMA dan SMK beda level itu atau beda kelas kecerdasan, itu yang orang mindsetnya lama. Orang yang mindset orang cerdas itu hanya yang IPA-nya tinggi, matematikanya tinggi. Padahal mindset pendidikan hari ini itu sudah berubah. Di pondok itu kita biasa mengembangkan paradigma, nggak ada anak yang bodoh. Kalau dia nggak bisa dalam satu hal, dia pasti hebat dalam satu hal lain. Itu yang harus kita cari, gitu aja. Jadi jangan semuanya disamakan. Ikan kalau suruh terbang ya nggak bisa, ya kan? Kalau ikan kemudian dinilai kecerdasannya dari kehebatannya terbang, ya akan kelihatan bodoh. Karena ikan punya keahlian sendiri kan gitu. Nah, kita menganggap santri di pondok juga sama. Anak ini kok akademiknya kurang ya, tapi ternyata bakat non akademiknya yang hebat. Punya bakat seni yang bagus, punya bakat atletik yang bagus, sehingga kita menganggapnya oh ya memang keahliannya macam-macam gitu. Jadi definisi cerdas, definisi pintar, definisi hebat itu tidak boleh dilihat dari kacamata yang sempit. Jadi mindsetnya harus dirubah. Ini orang tua ini biasanya yang anaknya, saya mau anaknya pengen masuk SMK nih Gus. Saya tuh dulu punya teman anaknya pengen masuk SMK. Kamu kok pinter, ngapain kamu masuk SMK? Gitu kan. Apalagi kamu masuk di pondok, masuk ke pondok terus milihnya SMK buat apa kan kayak gitu. Jadi nggak ada sekarang kayak gitu tuh nggak ada. Malah kalau dipikir-pikir ya, di SMA itu karena masih belum spesifik ke keahlian, ketika lulus bahkan ketika sudah S1 itu masih ngambang. Dia masih ini saya punya keahlian apa ya sebenarnya, masih nggak tahu. Kalau SMK kan sudah tahu. Saya memang dunianya di sini dan saya sudah punya kemampuan di situ, keahlian, skill saya sudah punya. Jadi fokusnya lebih cepat ya. Meskipun SMA itu juga penting ya. SMA orang-orang yang bisa mengembangkan konsep, orang-orang yang punya daya nalar filsafat. Itu kan anak-anak SMA. Kalau SMK ini pokoknya fokus ke skill. Tapi ya mari kita melihatnya semuanya dengan kacamata bahwa ini keahlian, bukan ini cerdas ini nggak cerdas, kan beda kalau begitu. SMK bagian kuli atau bagian pegawai pekerja, yang ini bagian pemikir, ya nggak juga sebenarnya. Mikir tok nggak kerja ya nggak sama aja, ya nggak bisa menghasilkan sesuatu. Kerja juga butuh mikir. Kerja nggak mikir ya nggak berkembang kan, sama aja. Jadi ya harusnya saling melengkapi. Gitulah. Terakhir dari saya nih Gus, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Gus? Kalau tadi kan anak SMK di kafe itu branding, berarti kan promosi. Saya minta jenengan promosi dong Gus SMK
Bait Al Hikmah. Saya mau bukan ngetes ini Gus G, tapi kan butuh nih Gus zaman sekarang nih. Ini kalau pantun biasanya Pak Kepala Sekolah yang biasa bikin pantun ya. Kalau mungkin ya saya nggak akan promosi seperti promosi kecap ya. Tapi menghadapi masa depan, menghadapi tantangan dunia industri, dunia ekonomi, dunia teknologi di masa depan, kita harus peka dan kita harus menyiapkan generasi muda untuk bisa siap menghadapi itu. Sehingga ketika itu terjadi, kemajuan-kemajuan itu terjadi, kita tidak ketinggalan. Kita langsung bisa terjun dan kita langsung bisa ikut menguasai. Kalau tidak menguasai, maka kita akan menjadi korban kemajuan zaman. Kita tidak ikut maju, kita yang menjadi generasi yang kalah. Jadi salah satu jawaban untuk bisa menang menjawab tantangan zaman adalah SMK. Nah, SMK Bait Al Hikmah. SMK Bait Al Hikmah. Okay. Saya jadi gagal fokus sama ini. Berarti ini produknya SMK, salah satu produknya nih Gus. Wah ini kalau ini terlalu mudah digarap anak SMK ya. Kalau saya itu sudah susah itu bikin kayak gitu. Ini ya lab kita ya, dari lab yang ada di pondok, yang ada di sekolah, bisa cetak souvenir. Mungkin mau pesen juga di sana. Menerima pesanan, boleh nih teman-teman. Ya. Atau nanti labnya bisa sponsor di kita, sponsor. Boleh. Tergantung Pak Kepala Sekolah ini. Ya, Pak Ulum. Oke Gus, terima kasih banyak hari ini sudah mampir di Rumah Cerita, sudah bercerita tentang asiknya sekolah di SMK, di pesantren, bagaimana asiknya kita belajar di kafe, yang saya juga sebenarnya pengen, cuma saya tuh susah kalau masalah desain. Saya bagian pesennya saja. Tidak usah menyesal. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu produknya dari hasil outputnya dari SMK Bait Al Hikmah, nanti bisa dicek-cek nanti di websitenya Bait Al Hikmah, ataupun di akun media sosialnya yang lainnya. Betul. Dan kita juga ada akun sosmed ya, di Instagram, di YouTube. Bisa lihat karyanya teman-teman, hasil videografinya, hasil desainnya. Jadi remaja masjidnya saja sudah keren. Karena teman-teman yang ada di remaja masjid itu anak-anak SMK. Jadi membranding kegiatan, membranding event. Itu ada padahal, bikin lagu juga kan Gus? Iya, padahal event masjid loh, ini masjid loh. Ya. Tapi masjid serasa milenial sekali karena disentuh oleh anak-anak SMK. SMK. Ya. Nih saya tadi baca SMK Sakti ya. Sakti. SMK Bait Al Hikmah. Ya. Sakti singkatnya. Jadi itu pasti karangan Pak Kepala Sekolah. Kalau mau sakti ya sekolahnya di Sakti gitu Gus G. Iya. Sakti ini bisa mengarungi zaman apapun. Berarti sakti dia. Iya. Ya. Oke, matur nuwun Gus sudah rawuh hari ini. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah nonton Rumah Cerita pada hari ini. Senang sekali kita mendengarkan bagaimana SMK Bait Al Hikmah dengan banyak sekali kegiatannya yang bisa menyeimbangkan kegiatan pesantren juga kegiatan di SMK-nya, dan bagaimana Bait Al Hikmah bisa membimbing santri-santrinya untuk memiliki keahlian di bidang di kafe seperti itu. Terima kasih sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Sampai jumpa dalam Rumah Cerita selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang di TV 9 Official YouTube Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh